Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila dari Akademi Farmasi Amasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengekstraksi kulit buah kopi dengan menggunakan metode sokletasi. Poin-poin yang akan dijelaskan yaitu yang pertama ada pemilihan metode ekstraksi, yang kedua pemilihan cairan penyari atau pelarut, yang ketiga cara merangkai alat ekstraksi, yang keempat prinsip ekstraksi, yang kelima kelebihan dan kekurangan alat ekstraksi, yang keenam kesimpulan. Pemilihan metode ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemilihan bahan dari campurannya dengan menggunakan bahan pelarut yang sesuai. Pada kulit buah kopi ini dilakukan metode sokletasi, di mana metode ini merupakan suatu pemisahan komponen yang terdapat dalam sampel padat dengan cara ekstraksi berulang-ulang menggunakan bahan pelarut yang sama, sehingga semua komponen yang diinginkan dapat terisolasi dengan sempurna. Secara umum, faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut yaitu selektivitas pelarut, kelarutan pelarut, kemampuan untuk tidak saling bercampur, reaktivitas, kerapatan, dan titik didihnya. Sokletasi digunakan pada pelarut organik tertentu dengan cara pemanasan, sehingga uap yang timbul setelah dingin secara kontinu akan membasahi sampel secara teratur. Pelarut tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah membawa senyawa kimia pada labu destilasi yang diuapkan dengan rotary evaporator sehingga pelarut tersebut dapat diangkat lagi bila suatu campuran organik berbentuk cair atau padat. Pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi kulit buah kopi yaitu pelarut yang mudah menguap seperti heksan, eter, petroleum eter, metil klorida, dan alkohol. Cara merangkai alat ekstraksi. Yang pertama, timbanglah terlebih dahulu simplisia. Yang kedua, siapkan pembungkus simplisia dari bahan kertas saring yang sudah dikukur, lalu dimasukkan ke dalam kelontong soklet dan dipotong dengan batas yang ditetapkan. Yang ketiga, lipat bagian bawah kertas saring, kemudian kembungkan, lalu timble siap digunakan. Yang keempat, masukkanlah bahan ke dalam timble secukupnya, lalu ikat timble mengelilingi dengan metode persegi, lalu ikat. Yang kelima, masukkan batu ke dalam labu destilasi lalu didihkan. Yang keenam, masukkan pelarut ke dalam labu destilasi menggunakan corong. Yang ketujuh, masukkan timble ke dalam kelontong soklet dan pasangkan kondensor. Yang kedelapan, nyalakan aliran air pada kondensor, kemudian perhatikan arahnya dari bawah ke atas, kemudian nyalakan penangas. Yang kesembilan, ulangi beberapa kali siklus hingga diperoleh ekstrak, dan jika pelarut tidak berwarna maka timble diganti dengan simplisia yang baru. Dan adapun peralatannya yaitu ada kelontong soklet, kondensor, labu bundar, benang kasur, kertas saring, dan aluminium foil. Prinsip ekstraksi menggunakan metode sokletasi dilakukan pada suhu 70 derajat sampai tetesan siklus tidak berwarna lagi. Penentuan kadar lemak menggunakan metode sokletasi membutuhkan waktu 4-6 jam untuk mencapai 5-6 sirkulasi untuk satu sampel. Namun, ada juga proses ekstraksi yang membutuhkan waktu cukup lama hingga berjam-jam bahkan per hari. Pada sokletasi, pelarut pengekstraksi yang mula-mula ada dalam labu yang dipanaskan sehingga menguap. Uap ini akan naik melalui pipa pengalir uap dan sel pendingin
sehingga mengembun dan menetes pada bahan yang diekstraksi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode sokletasi, yaitu kelebihannya yang pertama, sampel diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Yang ketiga, jumlah sampel yang diperlukan juga sedikit. Yang keempat, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Kekurangannya yang pertama yaitu tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Yang kedua, pelarut yang dipakai mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Nah, kesimpulannya, untuk mengambil ekstrak kulit buah kopi digunakan metode sokletasi karena senyawa yang terdapat dalam simplisia tersebut memiliki kelarutan yang terbatas dalam suatu pelarut, sehingga salah satu pelarut yang digunakan yaitu heksan, eter, alkohol, dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan sedikit tentang mengekstraksi kulit buah kopi menggunakan metode sokletasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.